Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Syaf Hania Fandi dengan NIM 20456459 TP 12754. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas case based evaluasi gizi dalam pengolahan pangan dengan mengambil jurnal yang berjudul Protein Oxidation Analysis Based on Comparative Proteomics of Russian Sturgeon After Sous Vide Cooking. Baiklah, kita mulai dari bagian A, yaitu Introduction. Ikan sturgeon adalah spesies ikan yang memiliki nilai biologis dan ekonomi yang cukup tinggi. Karena pengolahan produk ikan ini cukup mudah karena memiliki duri yang sedikit. Produk olahan ikan sturgeon masih didominasi oleh pengasapan, pengeringan, dan penggaraman karena ikan ini mengandung kadar air yang tinggi sehingga mudah rusak akibat pertumbuhan mikrobia. Kemudian, sous vide cooking adalah teknik pemasakan yang mana produk dimasukkan ke dalam kemasan vakum lalu dimasak di dalam air pada suhu rendah sekitar 40-80 derajat Celcius. Metode ini dapat mempertahankan kualitas sensorik dan nilai gizi makanan dengan masa simpan yang lebih lama. Walaupun demikian, risiko terjadinya oksidasi lipid dan protein akibat pemanasan masih tidak dapat dihindari. Nah, analisis oksidasi protein pada jurnal ini dilakukan dengan analisis proteomik, di mana proteomik adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang keseluruhan protein, terutama struktur dan fungsinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek sous vide terhadap pertumbuhan mikrobia pada daging ikan sturgeon dan mengevaluasi perubahan protein akibat oksidasi. Kita lanjut pada bagian B, yaitu Materials and Methods. Yang pertama ada persiapan sampel. Ikan sturgeon Rusia dengan panjang kurang lebih 45 cm dan berat sekitar 3 kg dibeli dari peternakan ikan di Guizhou, China. Lalu ikan didistribusikan ke laboratorium di dalam box es selama 2 jam perjalanan. Ikan kemudian dipotong menjadi stik setebal 1,5 cm dan didapatkan sebanyak 359 filet. Kemudian filet dikemas vakum satu persatu di dalam kantong polietilen yang sudah disterilkan. Nah, ada 4 kelompok perlakuan nih. Yang pertama yaitu kelompok RS, yaitu sampel mentah sebagai sampel kontrol. Kemudian ada kelompok TA pada suhu 40 derajat Celcius, kelompok TB pada suhu 50 derajat Celcius, kelompok TC pada suhu 60 derajat Celcius. TA, TB, dan TC dimasak selama 10 menit. Semua sampel kemudian disimpan di dalam lemari es pada suhu 4 derajat Celcius selama 9 hari dan dianalisis pada interval 3 hari dengan 3 kali ulangan. Untuk pengukuran indikator mikroorganisme, yang pertama ada Total Viable Counts atau TVC. Filet ikan sturgeon dihomogenkan dengan stomacher blender selama 1 menit setelah dilakukan pengenceran 1:10 dengan 0,85% steril normal salin. Bakteri yang dikumpulkan dari sampel homogen ini diinkubasi pada plate Conager pada suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam. Kemudian karakteristik mikrobiota, isolasi DNA dan amplifikasi PCR dengan cara DNA bakteri pada sampel diekstraksi dengan microelute genomic DNA region V3 dan V4 dari gen 16S rRNA diamplifikasi dengan PCR menggunakan primer 338F. Kemudian produk PCR dimurnikan. Sequencing dilakukan di Amplicon Pulse pada platform Nemasek PE250. Selanjutnya ada analisis sensorik. 8 orang dari laboratorium mengevaluasi sensori filet ikan sturgeon pada warna, bau, viskositas, dan elastisitas selama penyimpanan. Skor dari 1-5 menyatakan penilaian yang masing-masing sangat kurang baik, dapat diterima, memuaskan, dan sangat baik. Yang keempat ada pengukuran indikator kesegaran ikan. Nilai T-bars atau zat reaktif asam tiobarbiturat dihitung dengan menghitung kandungan malondialdehid atau MDA dari kerapatan optik pada panjang gelombang 532 nanometer dan 600 nanometer. Nilai TVBN atau total nitrogen basa volatil ditentukan dengan metode jadal semi-mikro. Yang kelima ada pengukuran struktur protein dan oksidasi. Tautan silang protein dianalisis menggunakan elektroforesis gel natrium
cidodesil sulfat poliakrilamida atau CDSPH. Konsentrasi protein myofibrillar atau MP ditentukan dengan uji Bradford. Kemudian kandungan sulfhidril bebas diukur menggunakan metode DTNB. Selanjutnya, metode analisis proteomik homogenat dan lisis SDT dilakukan dengan cara sampel dicampur dengan buffer SDT, kemudian dihomogenisasi dengan MP homogenizer, kemudian disonikasi dan direbus selama 15 menit. Setelah itu dilakukan sentrifugasi dan hasil dari supernatan dan disaring dengan filter dan didapatkan filtrat. Filtrat kemudian dikuantifikasi dengan BCA protein assay kit. Ultrafiltrasi dilakukan berulang kali untuk menghilangkan komponen protein dengan berat molekul rendah dengan buffer SDT. Kandungan peptida ditentukan pada 280 nanometer dengan densitas spektral sinar UV. Spektrometer massa AQ eksaktif digabungkan dengan EZ-NLC dan digunakan untuk melakukan analisis LC-MS-PRMS. Selanjutnya yang terakhir ada analisis data dan analisis statistik. Mesin Mascot dan Proteome Discoverer 1.4 digunakan untuk melakukan identifikasi database dan analisis kuantitatif. Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan SPSS. Next, kita lanjut pada bagian C, yaitu Result and Discussion. Yang pertama ada analisis indikator mikroorganisme. Bisa kita lihat pada gambar 1, divisi awal atau jumlah mikrobia awal menurun seiring meningkatnya suhu pemanasan, yaitu lebih tinggi dari 40 derajat Celcius. Tidak ada perbedaan signifikan antara kelompok RS, TA, dan TB setelah disimpan selama 6 hari. Setelah disimpan selama 9 hari, divisi pada kelompok RS, TA, dan TB lebih tinggi dari 7 log CVU per gram, yang merupakan batas microbiological yang diusulkan oleh ICMSF. Sedangkan pada TC sebesar 6,6 log CVU per gram. Hal ini menunjukkan bahwa suhu 60 derajat Celcius cukup untuk mengurangi jumlah mikrobia sehingga dapat memperpanjang umur simpan ikan. Selanjutnya ada komposisi mikrobiota. Jumlah mikrobiota dalam ikan sturgeon pada tingkat genus termasuk 30 genera teratas dianalisis selama penyimpanan. Kemudian kita lihat pada gambar 2A, jumlah Acinetobacter tertinggi terdapat di RS1 dan TA1. Genus yang paling dominan adalah Pseudomonas yang berwarna pink dan Aeromonas yang berwarna biru. Pertumbuhan Acinetobacter, Pseudomonas, dan Aeromonas dapat dihambat pada suhu 60 derajat Celcius. Namun, Pseudomonas hampir menghilang sepenuhnya pada suhu di atas 40 derajat Celcius. Kemudian kita beralih pada gambar 2B. Berdasarkan gambar 2B ini, semakin lama penyimpanan, mikrobiota menjadi kurang beragam dan hanya didominasi oleh beberapa genera. Intensitas warna Pseudomonas dan Aeromonas meningkat secara signifikan, sementara sebagian besar genera seperti Acinetobacter dan Chrysobacterium terus mengalami penurunan. Selanjutnya, hasil pada perubahan sensorik. Pada tabel 1 diketahui bahwa pada suhu 0 derajat Celcius, ikan belum mengalami perubahan sensorik apapun, tapi skor warna sedikit menurun. Hal ini tidak dapat dihindari karena daging ikan yang berwarna pink mudah cenderung putih setelah perlakuan sous vide. Pada suhu 60 derajat Celcius, penurunan sensorik berupa bau dan viskositas berlangsung jauh lebih lambat dibandingkan sampel kontrol, yaitu sampel ikan mentah tadi. Hasil ini menunjukkan bahwa sous vide efektif mengurangi mikroba pada sampel pada suhu 60 derajat Celcius dan memperlambat pertumbuhan mikrobia selama penyimpanan. Elastisitas kelompok TB dan TC menurun lebih lambat dibandingkan kelompok RS dan TA. Hal ini disebabkan oleh penyusutan struktur protein karena diameter serat otot berkurang secara signifikan antara 50 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Nah, bisa kita simpulkan urutan penurunan sensorik pada sampel dari yang tertinggi ke yang terendah adalah kelompok RS, TA, TB, dan TC. Yang ketiga, ada analisis indikator kesegaran ikan.
Jumlah produk oksidasi primer dinyatakan dengan nilai T-bars dengan nilai batas sebesar 2 mg MDA per kilogram. Nah, pada gambar 3A bisa kita lihat bahwa nilai T-bars pada kelompok RS, TA, dan TB tidak menunjukkan perbedaan signifikan dan peningkatan yang jauh lebih kecil dibandingkan TC. Sedangkan nilai T-bars pada kelompok TC selama penyimpanan 9 hari meningkat hingga mendekati nilai batas. Hasil ini menunjukkan bahwa metode sous vide mengurangi kontak dengan oksigen, namun masih banyak faktor lain yang memicu oksidasi, seperti pemanasan, cahaya, logam transisi, dan masih banyak lagi. Oksidasi protein saling terkait dengan oksidasi lipid. Produk oksidasi dari satu zat akan mendorong oksidasi zat lain. TVBN atau total nitrogen basal volatil untuk pengukuran indikator kesegaran ikan dihasilkan dari degradasi senyawa nitrogen dan protein dari mikroorganisme dan aktivitas enzimatik. Pada gambar 3B, setelah penyimpanan selama 6 hari, nilai TVBN tertinggi dihasilkan oleh kelompok TC, yaitu sebesar 22,64 mg N per 100 gram, yang sudah melebihi batas atas, yaitu 20 mg N per 100 gram. Maka, walaupun pemasakan dengan metode sous vide pada suhu 60 derajat Celcius dapat memperpanjang umur simpan ikan dengan menghambat pertumbuhan mikrobia, kesegaran ikan selama 6 hari sudah mengalami penurunan akibat oksidasi hingga kadar normal. Selanjutnya yang keempat yaitu hasil analisis struktur protein dan oksidasi. Protein myofibrillar atau MP adalah sebuah komponen fungsional utama yang bertanggung jawab atas lebih dari 65% dari total protein dalam otot yang berperan penting dalam pengolahan daging. MP gel yang dibentuk oleh induksi panas memiliki pengaruh yang besar terhadap oksidasi dan degradasi protein. Pada gambar 4A, kandungan MP berkurang secara signifikan dengan kenaikan suhu sous vide. Gugus sulfuridyl berperan penting dalam pembentukan gel. Bisa kita lihat pada gambar 4B, kandungan sulfuridyl bebas menurun secara signifikan dengan meningkatnya suhu sous vide. Pengurangan kandungan sulfuridyl bebas ini menandakan bahwa meningkatnya oksidasi. Pada gambar 4C, di suhu 60 derajat Celcius, hanya aktin yang memiliki sedikit warna pada pita protein. Hasil ini menunjukkan bahwa pretreatment sebelum melakukan sous vide akan meningkatkan oksidasi dan degradasi protein yang mungkin disebabkan oleh potensi pembentukan radikal bebas. Selanjutnya ada analisis GO dan GEGG. Untuk mengetahui penyebab perbedaan oksidasi dan degradasi protein selama penyimpanan setelah perlakuan sous vide pada suhu 50 dan 60 derajat Celcius. Metode proteomik diferensial dan komparatif digunakan untuk menganalisis komposisi protein kompleks dari daging ikan sturgeon Rusia pada tingkat molekuler. Pengayaan GO pada 3 kategori yaitu proses biologis, komponen seluler, dan fungsi molekuler yang bisa dilihat pada gambar 5A, yaitu perbedaan utama antara protein yang diperlakukan dengan 50 dan 60 derajat Celcius adalah terutama pada BP dan CC-nya, yaitu proses biologis dan komponen selulernya. Terutama proliferasi sel dan proses metabolisme yang mungkin disebabkan oleh respons stres protein yang berbeda terhadap suhu yang berbeda pula. Pada gambar 5B, gradien warna yang lebih dekat ke merah menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat signifikansi pengayaan saluran GEGG. Kesimpulan dari penelitian pada jurnal ini adalah pemasakan dengan metode sous vide pada suhu 60 derajat Celcius secara efektif dapat memperpanjang umur simpan filet ikan sturgeon selama penyimpanan di suhu 4 derajat Celcius. Metode sous vide ini juga dapat menjaga kualitas ikan dari kerusakan akibat mikrobia, terutama Pseudomonas dan Aeromonas. Namun, oksidasi protein masih tidak dapat dihindarkan karena adanya perlakuan sebelum pemasakan dengan sous vide. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kurang dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya di fase 2 pada tugas EGPP ini.
pada sesi bagian tanya jawab. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih atas saran dan pertanyaan yang telah diberikan teman-teman penilai kepada saya. Terdapat 4 total pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu pada bagian result and discussion, poin B, komposisi mikrobiota, hal apa yang dapat menyebabkan genera Acinetobacter dan Chrysobacterium mengalami penurunan. Nah, pada fase stasioner dalam siklus kehidupan bakteri, mulai terjadi persaingan antar bakteri untuk mendapatkan nutrisi. Persaingan antar bakteri-bakteri ini akan menghalangi tumbuhnya beberapa bakteri. Salah satu faktor laju pertumbuhan bakteri akan menjadi cepat adalah kondisi lingkungan yang cocok serta nutrisi yang cukup untuk pertumbuhannya. Bakteri yang dominan hidup pada ikan adalah bakteri yang berhasil bersaing untuk mendapatkan nutrisi dan menghindari pemusnahan oleh bakteri lain. Jika suatu bakteri kalah persaingan dalam perebutan nutrisi, maka bakteri tersebut tidak bisa melakukan metabolismenya sehingga pertumbuhannya menjadi terhambat dan mengalami penyusutan kepadatan koloninya. Selanjutnya, pertanyaan kedua adalah apakah ada cara efektif untuk menekan oksidasi protein? Nah, pemasakan secara sous vide dengan penambahan antioksidan dapat menghilangkan radikal bebas sehingga dapat mencegah oksidasi oleh radikal bebas. Namun, walaupun sudah ditambah dengan antioksidan, tidak dapat menekan oksidasi protein 100%, namun dapat mencegah atau menekan oksidasi protein lebih baik daripada pemasakan secara sous vide saja. Cara kerja antioksidan ini adalah dengan menangkap radikal bebas dan melepaskan elektronnya sendiri. Contoh antioksidan antara lain yaitu asam askorbat, senyawa tokoferol, dan kelompok karotenoid seperti beta-karoten ataupun likopen. Pertanyaan ketiga, apa perubahan yang terjadi akibat oksidasi protein pada ikan? Pembentukan karbonil merupakan salah satu perubahan yang paling menonjol dalam protein teroksidasi. Oksidasi pada protein juga menyebabkan penurunan kelompok sulfidil, oksidasi aromatik yang menginduksi modifikasi dari sifat biologis seperti hilangnya aktivitas enzimatik, penurunan kelarutan akibat terjadinya agregasi dan pembentukan kompleks protein, peningkatan kerentanan proteolitik, perubahan warna seperti terjadinya reaksi pencoklatan, perubahan kandungan gizi akibat hilangnya asam-asam amino tertentu, serta perubahan sifat-sifat fungsional dari protein seperti emulsifying, foaming, maupun kemampuan membentuk gel. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, bagian protein mana yang diserang oleh radikal? Nah, senyawa oksigen reaktif atau yang disingkat dengan ROS memiliki sifat radikal yang dapat memicu terjadinya oksidasi protein. Rantai samping aromatik dari asam-asam amino penyusun protein adalah target yang potensial dari berbagai senyawa oksigen reaktif, seperti fenilalanin, tirosin, triptofan, dan histidin. Rantai samping alifatik juga merupakan target utama senyawa oksigen reaktif berupa asam amino leusin, glisin, valin, lisin, prolin, arginin, isoleusin, metionin, dan sistein. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun presentasi ini serta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Sekian presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.